Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan mata pelajaran sosiologi masih secara online ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan hari ini kita memasuki bab keempat, yaitu tentang penelitian sosial. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu minta anak-anak duduk yang rapi, siapkan buku catatan sosiologi dan alat tulisnya. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk materinya, Ibu review sedikit ya. Kan sudah pernah disampaikan nih di materi terdahulu kalau objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Di masyarakat itu pasti ada aja kan masalah yang berkembang dan juga yang dapat diteliti. Salah satunya adalah realitas penyimpangan sosial, penyimpangan seperti tawuran antar pelajar, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang, tindakan kriminal, dan bentuk kejahatan lainnya itu merupakan penyimpangan. Nah, dalam hal ini kita harus mengerti dan mencari tahu tentang penyebab berbagai permasalahan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya secara sistematis dan terorganisasi. Tujuannya agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat represif atau setelah terjadinya permasalahan tersebut, tetapi juga bisa diambil tindakan preventif, yaitu tindakan sebelum terjadinya permasalahan. Nah, untuk itulah, agar kita mendapatkan jawaban yang benar, tentunya kita harus melakukan suatu penelitian sosial. Jadi, di bab 4 ini kita akan belajar tentang merancang penelitian sosial. Cara manusia memperoleh pengetahuan baru antara lain melakukan proses berpikir yang diterapkan pada penelitian. Bidang penelitian tersebut mencakup bidang fisik seperti gejala alam dan bidang sosial seperti fenomena kemasyarakatan. Nah, dari situ mengapa sosiologi membahas materi tentang penelitian sosial. Nah, sebelum melaksanakan penelitian sosial, seorang peneliti harus membuat rancangan penelitian sosialnya terlebih dahulu. Tahap pertama ialah melalui proses penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Dengan kemampuan bernalar yang kemudian dikomunikasikan dalam bahasa, manusia mampu menemukan pengetahuan yang benar. Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran ini mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut ada 3. Yang pertama adalah logis. Logis adalah sesuai dengan logika. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat. Dalam logika, berbagai hal ditimbang secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Ciri yang kedua adalah analitis, yaitu bersifat analisis. Pada hakikatnya, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dengan berpikir analitis, seseorang didorong untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah rasional. Rasional ialah masuk akal dalam artian ketika akan melakukan penalaran itu harus sesuai dengan akal manusia. Terdapat 3 jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian, yaitu deduksi, induksi, dan juga pendekatan ilmiah. Deduksi atau berpikir secara deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Misalnya, terdapat 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah manusia merupakan makhluk sosial. Pernyataan kedua adalah budi adalah manusia. Kesimpulannya, budi adalah makhluk sosial. Yang kedua adalah berpikir secara induksi. Berbeda dengan deduksi, kalau induksi ini merupakan metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Dalam induksi, kesimpulan ditarik dari satu atau lebih fakta. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta mendukung kesimpulan. Contohnya, N.C. Cup adalah orang asmat yang mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Owi Tipits adalah orang asmat mempunyai badan tegap, hidung yang mancung, dan juga berambut keriting. Chayenem adalah orang asmat yang mempunyai badan tegap, hidung yang mancung, dan juga rambut keriting.
Tampaknya orang asmat memang mempunyai badan yang tegap, hidung yang mancung, dan juga rambut yang keriting. Jenis penalaran yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Dalam penelitian, banyak argumen dibangun dengan menggabungkan proses penalaran induksi dan deduksi secara berurutan. Contohnya, pernyataan 1. Semua laki-laki dari suku Dawan wajib membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Pernyataan 2. Triles laki-laki dari suku Dawan. Kesimpulannya, Triles wajib membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Setelah melakukan proses penalaran, kita masuk ke bahasan mengenai penelitian. Berdasarkan beberapa definisi para tokoh atau juga para sosiolog, dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini 3 poin. Yang pertama adalah penelitian merupakan usaha untuk menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan diteliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Poin yang kedua, penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah secara logis dan sistematis untuk menguji satu atau beberapa hipotesis terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data. Dan poin yang ketiga, penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Terdapat 2 kegunaan penelitian. Yang pertama adalah untuk memperkuat ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak akan bertambah maju tanpa adanya penelitian. Penelitian adalah sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan harus diadakan agar usaha manusia dapat terus meningkat. Selanjutnya, ada beberapa cara berpikir yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama adalah skeptis. Peneliti harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Seorang peneliti tidak boleh percaya begitu saja pada suatu hal tanpa adanya penjelasan atau bukti-bukti yang masuk akal. Selanjutnya, cara berpikir seorang peneliti yang kedua adalah analitis. Maksudnya, peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang akan dihadapi dalam meneliti suatu hal. Yang ketiga adalah kritis. Jadi, seorang peneliti itu harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika, serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Yang keempat adalah jujur. Jadi, seorang peneliti tidak boleh memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. Dan yang kelima adalah terbuka. Seorang peneliti harus bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Yang ketiga adalah sikap seorang peneliti. Beberapa sikap yang diharapkan ada dalam diri seorang peneliti. Yang pertama adalah objektif. Jadi, seorang peneliti itu harus dapat memisahkan perasaan pribadi dan juga fakta. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan perasaan pribadi yang bersifat subjektif. Yang kedua, dari sikap seorang peneliti ialah harus kompeten. Seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Dan sikap seorang peneliti yang ketiga ialah faktual. Jadi seorang peneliti itu harus bekerja berdasarkan fakta yang diperolehnya. Jadi tidak boleh ada manipulasi seperti itu. Nah, dalam merancang penelitian sosial, seorang peneliti juga perlu mengetahui berbagai jenis dari penelitian sosial. Ada beberapa jenis penelitian sosial digolongkan berdasarkan kategori-kategori tertentu ya. Yang pertama ialah berdasarkan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan tempat pelaksanaannya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Objek penelitian ini dapat berupa masalah yang bersifat teoritis dan juga praktis.
Yang kedua adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Contohnya, penelitian tentang kehidupan para wanita pekerja, atau meneliti kebudayaan masyarakat terpencil, bisa juga meneliti harga pasar. Jadi, penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realita yang tengah terjadi pada masyarakat. Dan yang ketiga adalah penelitian kepustakaan, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan. Contohnya buku, jurnal, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dan juga dokumen lainnya. Jenis penelitian sosial yang kedua ialah yang berdasarkan taraf pemberian informasi. Berdasarkan taraf pemberian informasi, penelitian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini menggali suatu gejala yang masih baru. Mengingat bahwa topik yang akan diteliti merupakan topik yang baru, maka penelitian ini memiliki sifat kreatif, fleksibel, serta terbuka pada berbagai informasi yang ada. Penelitian ini biasanya menghasilkan teori-teori baru atau pengembangan dari teori yang sudah ada. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengembangkan gagasan dasar mengenai topik baru. Dan tujuan yang kedua adalah untuk memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Nah, berdasarkan taraf pemberian informasi, yang kedua adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif. Jika dalam penelitian eksploratif itu sudah menyediakan gagasan dasar, nah dalam penelitian deskriptif ini mengungkapkan secara lebih detail. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses, dan tujuan yang lainnya adalah menciptakan seperangkat kategori atau pola. Dan yang ketiga adalah penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala itu bisa terjadi. Hasil akhir dari penelitian eksplanasi ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Tujuan dari penelitian eksplanasi adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan, dan tujuan lainnya ialah untuk menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Nah, jenis penelitian sosial yang selanjutnya ialah berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi, berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian itu dibagi menjadi kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Penelitian ini hanya melihat data pada lapisan permukaan, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besarnya penghasilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik atau angka-angka. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik survei atau kuesioner. Sedangkan penelitian kualitatif itu menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah wawancara. Data untuk jenis penelitian ini tidak dianalisis dengan statistik atau tidak dianalisis dengan angka-angka, itu tidak. Jenis penelitian selanjutnya yaitu yang berdasarkan tujuannya. Dibagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar dan juga terapan. Kita bahas yang penelitian dasar terlebih dahulu ya. Kegiatan utama dalam penelitian dasar itu adalah untuk mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat. Contohnya, penelitian yang dilakukan Clifford Geertz mengenai Islam di Pulau Jawa. Dan yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian terapan berusaha menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penelitian di suatu daerah mengenai seringnya terjadi tawuran antar warga. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penyebab dan untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jenis penelitian yang terakhir yaitu yang berdasarkan metodenya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penelitian historik. Fokus kajian penelitian historik adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, penelitian tentang lapisan sosial pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua adalah penelitian survei.
Dalam penelitian survei, seorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran atau kuesioner. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tawuran antar pelajar. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, seorang peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan target tujuan penelitian. Contohnya, kajian tentang pengaruh guru represif dan partisipatoris terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian dilakukan dengan membagi kelas menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diajar oleh guru dengan metode pendekatan represif, sedangkan kelompok kedua diajar menggunakan pendekatan partisipatoris. Setelah periode tertentu, diadakan tes untuk mengukur prestasi belajar kedua kelompok siswa tersebut. Jika terdapat perbedaan prestasi belajar di antara kedua kelompok tersebut, maka dapat dikatakan bahwa metode pendekatan guru dalam mengajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dan yang ketiga adalah penelitian observasi. Tujuan penelitian observasi adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Melalui penelitian observasi, seseorang peneliti dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial suatu masyarakat yang sulit diketahui dengan metode lainnya. Nah, terakhir, dalam merancang suatu penelitian sosial, seorang peneliti harus mengetahui metodologi dan juga langkah-langkah penelitian. Metodologi itu apa sih? Metodologi penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah secara sistematis. Metode penelitian itu menyangkut cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan. Jadi cara gitu ya. Nah, terdapat beberapa langkah penelitian sosial. Jadi suatu penelitian itu dapat dilakukan dengan urutan tertentu. Yang pertama adalah menentukan topik penelitian. Nah, topik atau permasalahan yang akan diteliti dapat diambil dari berbagai sumber yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dalam menentukan topik penelitian harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah topik harus menarik dan juga perlu diteliti. Jadi, kalau hanya menarik tapi tidak perlu diteliti kan buat apa? Jadi harus menarik dan juga harus perlu diteliti. Yang kedua adalah tersedia data yang cukup. Jadi kita harus tahu nih kalau kita mau meneliti suatu masyarakat, apakah masyarakat tersebut dapat dimintai data atau tidak. Yang ketiga adalah topik merupakan hal yang baru. Yang keempat, topik harus memiliki manfaat. Dan yang kelima, topik tersebut dapat dilakukan oleh peneliti. Nah, langkah-langkah penelitian sosial yang kedua adalah melaksanakan studi pendahuluan. Studi pendahuluan perlu dilakukan agar peneliti tahu betul masalah yang akan ditelitinya. Dapat dilakukan dengan studi kepustakaan, misalnya dengan membaca referensi yang berkaitan dengan penelitiannya. Bisa juga bertanya atau konsultasi pada ahli dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Nah, dalam melaksanakan studi pendahuluan ada beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu merumuskan masalah sehingga batasan, kedudukan, dan alternatif cara pemecahan masalah dapat menjadi jelas. Yang kedua adalah memutuskan asumsi atau anggapan dasar atau hipotesis penelitian. Jadi, menetapkan hipotesis sebagai titik tolak dalam mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Yang ketiga adalah memilih metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode tes yang untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok, bisa juga melalui non-tes, yaitu wawancara, angket, dan observasi.
Nah, di pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Kita sudah membahas mengenai rancangan penelitian sosial. Kalian bisa screenshot bagian ini atau supaya lebih lengkap, kalian catat di buku catatan kalian masing-masing ya. Jika ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, boleh ajukan pertanyaannya di grup ya. Kita akan diskusikan bersama. Untuk minggu selanjutnya, kita masih di bab 4 penelitian sosial dengan submateri yang berbeda. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya. Ibu cukupkan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton videonya sampai beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.